Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa dengan pelajaran matematika. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kamu sekalian tentunya tidak bisa belajar secara langsung di sekolah, tetapi dengan menggunakan metode daring, metode dalam jaringan, sehingga anak-anak sekalian belajar dari rumah atau BDR, sementara Bapak Ibu guru bekerja dari kantor atau dari sekolah. Anak-anakku sekalian, marilah kita mempelajari bab kedua pada pelajaran matematika kelas 7, yaitu tentang himpunan. Pada bagian pertama ini akan dipelajari mengenai definisi himpunan dan juga keanggotaan dari himpunan. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda-benda atau objek-objek yang diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut sifatnya, menurut bentuknya, dan menurut sifat kimia maupun fisikanya. Maka dari itu, di dalam matematika ada ilmu himpunan yang mempelajari tentang bagaimana mengelompokkan objek-objek atau benda-benda sesuai dengan sifat-sifatnya. Nah, anak sekalian, adapun definisi dari himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Sekali lagi kami ulangi bahwa himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Di sini ada dicetak tebal dengan definisi dengan jelas, itu maksudnya sifat-sifat dari benda-benda atau objek itu diberi keterangan jelas sehingga tidak meragukan atau menjadi perdebatan dari beberapa orang yang membaca sifat-sifat itu. Anak-anakku sekalian, ada beberapa definisi yang kurang jelas yang digunakan di dalam himpunan, sehingga kumpulan-kumpulan yang didefinisikan dengan tidak jelas itu tidak disebut sebagai himpunan, tetapi hanya kumpulan biasa. Jadi yang dinamakan himpunan itu adalah definisinya adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan dengan jelas. Ini ada beberapa contoh percakapan yang menyebabkan perdebatan dikarenakan ada definisi yang kurang jelas. Seperti contoh pertama ini, ya, ada percakapan 3 orang. Yang orang pertama mengatakan, "Saya tinggi, kamu rendah, ya kan?" Nah, orang kedua menjawab, "Ah, saya juga tinggi kok." Nah, di sini akhirnya terjadi perdebatan mengenai tinggi seseorang karena tidak dilakukan pengukuran, hanya sekedar melihat orang tersebut secara langsung tanpa menggunakan alat ukur yang tepat, sehingga terjadi perdebatan. Sehingga kata tinggi dalam hal ini menjadi tidak jelas. Contoh kedua, ini ada perbincangan 3 orang. Orang pertama mengatakan, "Buku ini mahal loh." Nah, orang yang kedua menyaut, "Ya tidak, segitu saja kok mahal." Nah, orang ketiga juga akhirnya menimpali lagi, "Menurutku ya tidak terlalu mahal." Nah, maka kemudian ketiganya ini ada ketidaksepahaman tentang harga buku itu. Karena dengan mengatakan bahwa mahal tidak disertai dengan berapa rupiah, ini akan menyebabkan perdebatan atau kekurang
ketidaksetujuan atau tidak sepaham dalam hal harga mahalnya buku. Kemudian contoh yang ketiga, ini ada percakapan 5 orang. Menurutku Pak Rudi yang paling rapi. Orang kedua menjawab, menurutku bukan Pak Rudi tetapi Bu Ani dan yang paling rapi. Kemudian orang ketiga, kalau menurutku yang paling rapi itu ada 2 orang, yaitu Bu Ida dan Bu Ani. Nah, akhirnya menimbulkan pertanyaan dari ketiganya. Jadi kata-kata rapi, kata-kata sifat rapi ini mengakibatkan kekurangjelasan. Kerapian dalam berpakaian seseorang ini relatif sehingga tidak bisa diukur dengan jelas. Kemudian yang keempat, ini ada percakapan beberapa orang. Ada yang mengatakan bahwa mawar itu harum ya. Kemudian yang lain, ya enggak, lebih harum melati. Oh, kalau saya menurutku yang paling harum itu kenanga. Apa iya sih? Nah, maka kemudian di sini tidak ada kesepakatan. Maka dari itu, dari contoh nomor 1 sampai 4 ini, kata-kata sifat tinggi, mahal, rapi, harum itu merupakan definisi yang tidak jelas. Sehingga nanti kalau ada himpunan yang dijelaskan dengan kata-kata tinggi, mahal, rapi, harum, bagus, cantik, indah, dan sebagainya, itu adalah tidak termasuk dalam definisi himpunan yang jelas. Maka untuk jelasnya marilah kita lihat contoh himpunan dan bukan himpunan yang ada pada slide ini. Di sebelah kiri adalah contoh-contoh himpunan, sedangkan sebelah kanan adalah contoh yang bukan himpunan. Anak-anakku sekalian, perhatikan contoh pertama, kumpulan anak perempuan. Nah, ini jelas bahwa kumpulan anak perempuan itu ada indikasi yang jelas. Tidak ada seorang pun yang menyanggah kalau ada himpunan anak perempuan. Jadi kalau seorang anak itu berjenis kelamin perempuan, maka masuk dalam kumpulan ini. Maka kumpulan anak perempuan itu adalah salah satu contoh himpunan. Sedangkan kalau contoh untuk yang bukan himpunan, contohnya misalnya kumpulan anak baik. Nah, pada kumpulan anak baik itu ada kata baik. Baiknya seseorang itu relatif, tidak bisa diukur seperti contoh pada himpunan. Misalnya kumpulan anak perempuan, jelas jenis kelamin anak itu bisa jelas dikarenakan jenis kelamin manusia itu hanya 2, laki-laki dan perempuan. Sedangkan anak baik ini tidak bisa diukur dengan ukuran yang tepat untuk setiap orang. Kemudian contoh yang berikutnya nomor 2. Kumpulan hewan berkaki 4, ini adalah himpunan. Sedangkan contoh yang bukan himpunan misalnya kumpulan hewan besar. Nah, kumpulan hewan besar ini tidak termasuk himpunan dikarenakan hewan besar itu yang seperti apa. Ini maka kemudian apakah itu sapi atau kerbau atau mungkin gajah atau dinosaurus dan sebagainya, tidak ada kejelasan. Contoh ketiga, kumpulan hewan mamalia. Ini jelas hewan mamalia itu mempunyai sifat bahwa dia itu beranak. Sehingga kalau ada hewan yang beranak, maka dia itu termasuk pada kumpulan hewan mamalia. Nomor 3, kumpulan hewan lucu. Nah, kumpulan hewan lucu itu tidak termasuk himpunan dikarenakan kumpulan hewan lucu, kata lucu ini, lucunya hewan ini relatif bagi seseorang. Ada yang mengatakan kucing lucu, tapi ada yang mengatakan bukan kucing yang lucu. Mungkin hewan panda atau hewan yang lain yang dianggap lucu. Sehingga kelucuan dari hewan ini adalah relatif. Contoh keempat, kumpulan negara Asia. Jelas, negara Asia itu adalah negara yang letaknya di benua Asia. Maka didaftar dari mungkin mulai dari Rusia, Cina, kemudian Malaysia, Indonesia, Taiwan, dan sebagainya. Itu jelas.
Jadi kumpulan negara di Asia adalah sebuah himpunan, contoh himpunan. Kemudian yang bukan himpunan, kumpulan negara hebat. Nah, hebatnya suatu negara itu tidak jelas patokannya atau kriterianya, sehingga kumpulan negara hebat bukan termasuk himpunan. Yang kelima, contoh kelima, kumpulan buah yang diawali huruf S. Nah, ini jelas. Jadi kamu harus mencari anggotanya adalah buah-buahan yang diawali dengan huruf S, misalnya salak, ya, kemudian stroberi dan sebagainya. Contoh yang bukan himpunan, misalnya kumpulan buah yang harganya mahal. Nah, mahalnya harga buah ini relatif. Bagi seseorang mungkin 1 kilo 25.000 sudah mahal. Tetapi ada keluarga lain membeli 1 kilo buah harganya 75.000, itu hal biasa atau hal murah. Maka kemudian kumpulan buah mahal ini relatif bagi masing-masing orang, sehingga kumpulan buah mahal bukan termasuk himpunan. Anak-anak sekalian, untuk yang berikutnya mengenai anggota dan bukan anggota. Jika A adalah himpunan hewan berkaki 4, maka sapi adalah anggota himpunan A. Kenapa sapi masuk menjadi anggota himpunan A? Karena sapi kakinya 4. Maka kemudian ditulis dengan menggunakan tanda elemen. Seperti huruf E ini dibaca elemen. Jadi sapi elemen A, atau sapi anggota dari himpunan A. Ayam adalah bukan anggota himpunan A. Kenapa ayam bukan anggota dari A? Karena ayam berkaki 2, maka ini tidak termasuk dalam himpunan A. Ditulis ayam bukan elemen dari A. Contoh berikutnya, jika himpunan B adalah himpunan bilangan bulat, maka 7 elemen dari B, sebab 7 itu himpunan bulat. Min 5 elemen B, sebab negatif 5 adalah termasuk himpunan bulat. Setengah bukan elemen dari B, sebab setengah itu bilangan pecahan, sehingga setengah bukan bilangan bulat. 0,8 bukan elemen B, sebab 0,8 bilangan pecahan desimal, tidak termasuk dalam kumpulan bilangan bulat. 0 elemen dari B, sebab 0 itu masuk dalam bilangan bulat. Min 9,3 bukan elemen dari B, sebab min 9,3 tidak termasuk bilangan bulat, tetapi bilangan pecahan. Nah, kesimpulannya, lambang yang seperti huruf E ini dibaca dengan elemen, yaitu yang menunjukkan bahwa sesuatu atau objek atau benda itu menjadi anggota dari himpunan atau tidak. Kemudian huruf E yang diberi garis ini dibaca bukan elemen, yang menunjukkan bahwa benda ataupun objek tersebut bukan anggota dari suatu himpunan. Ini anak-anak sekalian mengenai anggota dan bukan anggota. Saya rasa jelas ya anak-anak bahwa yang namanya anggota ataupun elemen suatu himpunan itu adalah sebuah benda ataupun objek yang masuk dalam himpunan tersebut. Sedangkan yang bukan anggota yaitu adalah objek atau benda yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan
latihan pada buku paket halaman 116. Silakan dibuka halaman 116 buku paket. Nomor 1, berikut ini adalah himpunan dan ada juga yang bukan himpunan. Maka selidikilah mana yang masuk dalam himpunan, mana yang bukan himpunan. Nomor 1, nomor A, kumpulan binatang yang berkaki 2. Maka ini masuk dalam himpunan sebab keterangannya jelas, hewan berkaki 2. Yang nomor B, kumpulan siswa yang cerdas. Ini bukan himpunan sebab cerdasnya manusia itu tidak bisa diukur dengan pengukuran yang tepat, sehingga kumpulan siswa yang cerdas bukan himpunan. Kumpulan buku yang tebal juga bukan himpunan sebab tebalnya buku itu relatif. Kumpulan siswa yang tingginya lebih dari 160 cm ini termasuk dalam himpunan sebab bisa langsung kita cek satu persatu anak mana yang 160 lebih, mana yang kurang, sehingga nanti anggotanya bisa jelas mana yang masuk dalam himpunan, mana yang tidak masuk dalam himpunan. Kemudian nomor E, kumpulan lukisan yang indah, ini termasuk bukan himpunan dikarenakan indahnya lukisan masing-masing orang menilai itu bisa berbeda keindahannya. Ada satu orang mengatakan lukisan itu indah, ada yang mengatakan itu kurang indah atau itu jelek dan sebagainya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pada soal kedua. Nyatakan kalimat di bawah ini benar atau salah. Nomor A, kucing elemen himpunan binatang. Jawabannya benar, sebab kucing itu termasuk benda yang namanya binatang atau objek yang namanya binatang. Lanjutnya, 1, bukan elemen himpunan bilangan asli. Salah, sebab 1 itu termasuk bilangan asli, yaitu bilangan asli yang pertama. Maka kalau dikatakan 1 bukan elemen himpunan bilangan asli, maka salah. Lanjutnya, negatif 4 elemen himpunan bilangan cacah. Jawabannya salah, sebab negatif 4 tidak termasuk bilangan cacah, tetapi termasuk bilangan bulat negatif. Kemudian yang nomor D, setengah bukan elemen himpunan bilangan bulat. Jawabannya benar, sebab setengah itu bilangan pecahan. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan bagaimana cara menyatakan himpunan atau bagaimana cara menyajikan himpunan atau menuliskan himpunan. Untuk menuliskan himpunan ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menulis sifat-sifat keanggotaannya. Yang kedua dengan cara mendaftar anggotanya. Kemudian yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Contoh, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, ini dituliskan sifat-sifat anggotanya, yaitu bilangan asli kurang dari 4. Jadi batasannya ataupun sifatnya anggota adalah harus bilangan asli dan harus kurang dari 4. Gitu. Maka contoh A ini kalau dinyatakan dalam mendaftar anggotanya, maka himpunan A bisa ditulis himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. 1 itu asli kurang dari 4, 2 juga bilangan asli kurang dari 4, 3 juga bilangan asli kurang dari 4. Kalau ditulis dalam notasi pembentuk himpunan, maka contoh himpunan A ini akan berbunyi seperti ini. Batasan dari himpunan A tadi ada 2, yaitu yang pertama bilangan asli, yang kedua kurang dari 4. Maka kemudian kalau ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, ditulis seperti ini. A sama dengan himpunan
X ini melambangkan anggota-anggota dari himpunan itu. Terus garis ini dibaca dengan syarat. Sehingga ini dibaca A adalah himpunan bilangan X dengan syarat atau dengan batasan X kurang dari 4 dan X elemen bilangan asli. Lanjut untuk nomor 2, dalam penulisan dengan menggunakan sifat keanggotanya, himpunan B adalah himpunan bilangan bulat antara negatif 2 dan 3. Maka di sini ada dua batasan, ada dua sifat yang harus dimiliki sebagai anggota B, yaitu harus bilangan bulat dan harus berada di antara negatif 2 dan 3. Maka kemudian dari sifat ini kalau kita daftar anggotanya adalah bilangannya harus bulat, berarti bukan pecahan, lebih besar dari min 2, berarti min 1, 0, 1, 2. Harus kecil, lebih kecil dari 3 sehingga hanya sampai angka 2. Sehingga B anggotanya adalah negatif 1, 0, 1, 2. Jika ditulis dengan notasi pembentuk himpunan, maka B ditulis dengan himpunan B sama dengan himpunan bilangan X. Syaratnya, nah ada dua syaratnya, yaitu yang pertama bilangan bulat, yang kedua antara min 2 dan 3. Maka ditulis bilangan bulat ini yang terakhir ini, X elemen bilangan bulat, ini syarat kedua pertama tadi. Kemudian yang dicetak warna kuning ini, X lebih besar dari negatif 2, X lebih kecil dari 3. Jadi membacanya dari tengah, dari X ini, biar nanti lebih jelas. Jadi membacanya ini adalah X lebih besar dari negatif 2, X lebih kecil dari 3. Demikian anak-anak contoh cara menyatakan himpunan. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Yang kedua dengan mendaftar seluruh anggotanya. Dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Anak-anak sekalian, saya beri lagi contoh menyatakan himpunan. Contoh yang pertama dinyatakan seperti ini. Ini coba perhatikan, ini dalam notasi apa? Ini kan notasi pembentuk himpunan. Maka ini dibaca A adalah himpunan bilangan X, syaratnya X lebih kecil atau sama dengan 5 dan X elemen bilangan asli. Berarti batasannya sifat-sifat dari anggota A adalah dia harus lebih kecil 5 atau sama dengan 5, berarti boleh lebih kecil atau boleh sama dengan 5. X bilangannya asli, berarti kita akan mendapatkan angkanya adalah bilangannya kurang dari 5 atau boleh 5 dan bilangannya asli. Maka kalau di daftar anggotanya adalah 5, 4, 3, 2, 1 atau dibalik dari yang kecil. A adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Contoh kedua, himpunan B adalah himpunan X dengan syarat X lebih besar 3 dan X elemen bilangan asli. Maka syaratnya ada 2 di sini. Yang pertama adalah X harus bilangan asli dan X harus lebih besar 3. Kalau lebih besar 3 tentunya dimulai dari 4, 5, kemudian 6, kemudian 7. Ya. Maka B kalau dituliskan adalah B himpunan yang anggotanya 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah ini dilambangkan dengan menggunakan lambang titik 3. Ini melambangkan bahwa di sebelah kanan dari 7 ini masih ada anggota yang tidak terbatas, tidak bisa kita tuliskan seluruhnya, sehingga diberi tanda titik 3 seperti ini. Lanjut nomor 3, C adalah himpunan X dengan syarat X lebih besar
atau sama dengan 3 dan X elemen bilangan asli. Syaratnya ada 2, X bilangan asli, X lebih besar sama dengan 3. Maka kalau lebih besar dengan 3 itu berarti 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tetapi boleh sama dengan 3, berarti boleh 3 masuk menjadi anggota. Maka C adalah himpunan yang anggotanya 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang keempat, D adalah himpunan X dengan syarat X terletak di antara 1 dan 6, di mana X elemen bilangan asli. Maka batasannya adalah harus bilangan asli lebih besar dari 1, kurang dari 6. Maka himpunannya adalah D, himpunan bilangan yang anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Demikian anak-anak sekalian, untuk pendahuluan dari himpunan kita sudah pelajari mulai dari yang pertama tadi adalah definisi himpunan, kemudian yang kedua adalah contoh-contoh mana yang termasuk himpunan, mana kumpulan yang tidak termasuk himpunan. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan himpunan dengan 3 cara tersebut. Anak-anakku sekalian, video ini sangat singkat, mohon bisa dipelajari kembali, disetel kembali, diperhatikan lagi. Jangan cuma hanya sekali, tetapi bisa diulangi 2 atau 3 kali agar kamu dapat memahaminya dengan baik. Demikian anak-anak, cukup sekian untuk sesi yang pertama ini. Kita lanjutkan pada video pembelajaran yang berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.